Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi belajar ya. Kita lanjutkan perbincangan kita tentang alkana, ya, deret homolog alkana, yaitu kelompok senyawa karbon dengan rumus umum yang sama dan sifat yang mirip. Ada yang masih ingat deret homolog alkana ini rumus umumnya apa? Oke, silakan kalian jawab sendiri ya. Saya akan kasih tahu, tapi tetap rumus umum dari alkana adalah CnH2n plus 2. Oke, di sini nanti kalian akan temukan mulai dari C-nya 1 sampai minimal C10. Ini yang harus kalian hafalkan dari metana sampai dekana. Ini CH4 apa, C2H6 apa, C3H8 apa, itu kalian harus hafal ya. Kenapa kita harus menghafal ini? Karena setelah ini kita akan memberikan nama untuk suatu struktur rantai alkana. Ya, pokok materi kita selanjutnya adalah tata nama senyawa alkana. Ya, oke, kita mulai. Siapkan buku catatan kalian untuk tata nama alkana. Ini kalian harus catat step-stepnya. Ini kita nomornya nih, nomor-nomor ini adalah step-stepnya ya. Yang pertama memilih rantai induk terpanjang. Jadi dari satu struktur kalian pilih rantai induk yang paling panjang. Biasanya itu rantainya lurus yang paling panjang. Tapi ada kemungkinan juga bukan rantai yang lurus. Jadi kalian harus lihat dari ujung C sampai ujungnya lagi mana yang paling banyak, yang paling panjang urutannya. Bisa dia nanti naik ke atas, bisa dari bawah belok ke kanan naik ke atas, bisa lurus ya langsung ke kanan aja. Itu pokoknya kalian pilih yang paling panjang. Nah, yang kedua memberikan penomoran ya. Yang ketiga memberi nama cabang-cabangnya. Nah, untuk nomor 2 ini memberikan penomoran, dinomorin dari mana Bu? Dari kanan, dari kiri, atau dari yang mana? Dari yang pertama kali ketemu dengan cabang atau alkil. Ya, nanti kita lihat contohnya mana yang cabang itu. Nanti Ibu kasih tahu. Nah, yang ketiga memberi nama cabang-cabangnya. Nama cabang ini menggunakan nama yang sama. Nama depannya kayak tadi metana, terus etana, itu kan belakangnya ana, itu untuk alkana. Kalau alkil belakangnya il. Misal CH4 kan alkananya itu metana. Nah, untuk alkilnya dia kan CnH2n plus 1, C-nya 1. Berarti H-nya 2 dikali 1 ditambah 1, itu adalah 3. Berarti kalau CH3 alkil itu kan C-nya 1, berarti metil. Itu nanti ngasih namanya ya. Jadi kalian dari metil, etil, propil, dan seterusnya. Ini yang ketiga adalah memberi nama cabang-cabangnya. Lalu selanjutnya yang keempat adalah melengkapi penamaan. Ya, ini urutan penamaannya. Yang pertama nama cabang ditulis dan diikuti nama rantai induk. Jadi cabangnya dulu kita tulis satu-satu, baru kita masukkan nama rantai induknya. Lalu tulis nama cabang dengan awalan angka tempat cabang terkait. Misal nanti kan kalian tadi sudah ngasih nomor ya dari C1, C2, misalnya ada 5, C1, 2, 3, 4, 5. Cabangnya ada di C ketiga, berarti nanti namanya 3, terus nama cabangnya baru rantai C, yang 5C tadi itu. Ya. Terus di antara angka dan angka diberikan koma, di antara angka dan huruf diberikan strip. Misalnya tadi di C ketiga ada metil, 3 strip metil. Nah, terus koma. Di 3 lagi ada etil, 3, etil. 3 strip etil. Baru koma dan seterusnya ya. Itu nanti kita lihat contohnya, kalian pasti bingung kalau dijelaskan doang. Ini kalian tulis aja di buku catatan kalian untuk memberikan penamaannya. Lalu jika terdapat cabang yang berbeda, cabang diurutkan menurut abjad. Misal ada metil, etil, propil. Yang duluan mana yang disebut? Etil duluan. Ya, karena E duluan daripada M. Baru M duluan baru daripada P. Berarti etil dulu, metil baru propil. Oke. Nah, ini contoh penamaan alkana ya. Kita lihat strukturnya ini. Nih ya, sebelum ada bolong-bolongannya ini, sebelum dibulet-buletin, sebelum digarisin ini, nanti kan kalian akan mencari mana rantai yang paling panjang. Kebetulan di struktur ini rantai yang terpanjang ini yang lurus ya. Karena kita lihat misal di sini 1, kita pakai pulpen coba ya. Pen, oke, ini kan 1 nih.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kanan 6. Coba kalau kita cobain dari sini 1, 2, 3, ke bawah kan cuma 3, berarti masih panjangan 6. Kita coba lagi ke atas ya nih, di sini ada pilihan ke atas, kita naik ke atas 1, 2, 3. Oh, masih 3, kalah dong ya sama yang 6, dia masih paling panjang nih. Lalu ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, cuma 5, masih kalah sama yang 6. Berarti tetap kita pilihannya di yang 6 ya. Nih, berarti kita putuskan rantai utamanya adalah yang panjang ini. Ya, 1 sampai dengan 6. Oke, lalu kita pilih nama ya. Karena lihat dari kiri dan dari kanan sama-sama ketemu cabang di C kedua, berarti kita namai aja dari kiri supaya mudah. Ini 1, ini 2, ini 3, 3, ini 4, ini 5, ini 6 ya. Ibu bantu supaya kalian gak bingung. Oke, lalu ini rantai utama 6, berarti heksana. Lalu kita lihat nih, di nomor 2 ada metil, di nomor 2 ada metil ya, karena C-nya cuma 1. Di sini di nomor 3 ada etil. Kenapa etil? Karena C-nya ada 2. C2H5. Ini etil. Lalu di 5 ini ada metil juga. Masih ingat tadi gimana caranya kalau misalnya ada metil ada etil, mana yang disebut duluan? Yang disebut duluan adalah etil karena E lebih dulu daripada M. Ya. Etil di nomor berapa? Etil di nomor 3, berarti kita tulis 3 strip etil ya. Lalu di strip lagi kita lihat selanjutnya kan ada metil. Tapi metilnya ini ada 3, ada 1, 2, 3 metil. Kita bisa gabung aja kalau 3 ini pakainya tri ya. Tapi nomornya jangan lupa kalian sebutkan. Metil ada di nomor 2, nomor 2 dan nomor 5 ini ya. Berarti kita sebut 2,2,5 trimetil heksana. Oke. Ini cabangnya. Ini cabang yang pertama nih ada etil di nomor 3, lalu ada cabang kedua ada 3 metil di nomor 2. Di nomor 2 dan nomor 5. Ya, C kedua, C kedua, C kelima. Ini ada metil, ada 3 metil, lalu yang terakhir adalah kita sebutkan rantai utamanya, heksana. Oke, ini kenapa heksana? Karena C-nya ada 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi 6 apa? C6 berarti heksana. Nah, ini adalah cara menamai alkana. Contoh penamaan alkana ya. Akan ada banyak struktur-struktur yang lain yang harus kalian berikan nama. Ibu sudah berikan soal latihannya. Coba kalian buka dulu latihannya. Lalu kalau ada yang bingung cara menamainya silahkan diskusikan di classroom. Oke. Kalau misalnya masih bingung juga nanti kita akan ketemu di Google Meet. Ya, pokoknya kalian coba dulu pelajari tadi ya, step-stepnya kalian catat dulu. Terus kalian lihat juga nih bagaimana caranya. Dari ada struktur kalian coba-coba dulu, cari dulu rantai terpanjang, cari cabang, kasih nomor ya. Nah, baru kalian coba kasih nama. Kalau masih bingung juga kita diskusikan. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.